Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus, amin. Renungan hari ini berjudul Cahaya baru di tempat kudus bagian keempat. Ayat inti Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Crosier sudah mulai menulis tentang bait suci surgawi sejak Maret 1845. Pada tanggal 7 Februari 1846, ia memaparkan pemahamannya yang paling lengkap tentang topik tersebut dalam sebuah artikel berjudul Hukum Musa. Kita dapat meringkas kesimpulan terpenting dari Hukum Musa sebagai berikut. 1. Bait suci ada di sorga secara harfiah. 2. Bait suci Israel adalah representasi visual yang lengkap dari rencana keselamatan yang dibuat berupa pola berdasarkan bait suci surgawi. 3. Sama seperti para imam duniawi memiliki dua fase pelayanan di bait suci padang gurun, demikian pula Kristus memiliki dua fase pelayanan di bait suci surgawi. Fase pertama dimulai di tempat kudus pada waktu kenaikannya, dan yang kedua pada tanggal 22 Oktober 1844 ketika Kristus pindah dari bilik pertama bait suci surgawi ke bilik kedua. Jadi hari pendamaian surgawi dimulai pada tanggal itu. 4. Fase pertama pelayanan Kristus berurusan dengan pengampunan, sedangkan yang fase kedua mencakup penghapusan dosa dan pembersihan bait suci maupun orang percaya secara pribadi. 5. Pemulihan dalam Daniel 8 ayat 14 adalah pemurnian dari dosa dan itu dilakukan dengan darah bukan api. 6. Suatu kurun waktu akan terjadi antara dimulainya pelayanan Kristus di bilik yang kedua dan kedatangan Kristus yang kedua. Hasil pendalaman Alkitab oleh Crosier telah menjawab pertanyaan tentang identitas tempat kudus dan makna inti dari pemulihan. Selain itu, hasil pendalaman tersebut menunjukkan apa yang telah terjadi pada akhir nubuatan 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14. Tulisan Crosier tidak luput dari perhatian mereka yang kelak menjadi pemimpin Advent pemelihara Sabat. Bahkan pada bulan Mei 1846, Joseph Bates merekomendasikan pandangan Crosier mengenai tempat kudus sebagai sesuatu yang lebih unggul dari apapun yang ada saat ini. Tahun berikutnya Ellen White menuliskan bahwa Tuhan memperlihatkan kepadaku dalam penglihatan lebih dari 1 tahun yang lalu bahwa saudara Crosier memiliki terang yang benar mengenai pemulihan bait suci dan sebagainya, dan bahwa adalah kehendaknya agar saudara Crosier menuliskan pandangan yang diberikannya kepada kita dalam Daystar Extra 7 Februari 1846. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan tidak hanya memiliki rencana untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka, dan rencana itu sedang berjalan menuju penyelesaiannya saat Kristus melayani demi kita di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan. Kami boleh menerima firman hari ini. Kiranya akan menolong kami tetap meyakini bahwa Tuhan menentukan waktu-waktu yang terbaik untuk kami. Dan kiranya Engkau juga akan berikan waktu yang terbaik untuk kami melakukan semua aktivitas kami, sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami juga untuk hari Maranatha. Berkati semua anak Tuhan yang mendengarkan channel ini dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan berikan kesuksesan untuk semua aktivitas yang mereka lakukan. Kalaupun mereka berhadapan dengan tantangan, jadikan mereka anak Tuhan yang menang. Karena kami percaya dengan Tuhan, kemenangan besar akan terjadi. Kiranya kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami. Karena kami mengandalkan Engkau dan menyerahkan segala kehidupan kami dalam nama Yesus. Amin.